lanjut. Ya, tadi kita sudah bisa apa namanya melakukan conditional formatting ya. Mari coba kita lihat ketika kita menggunakan conditional formatting dan kita tidak menggunakan conditional formatting itu bedanya seperti apa. Kalau kita melakukan conditional formatting dan kita sudah kondisikan untuk ketentuan-ketentuan tertentu, misalkan contoh tadi ya, kita ambil yang di atas 5% itu kita kasih warna kuning gitu. Kita bisa ambil filter by color. Nah, oke. Coba saya di sini akan apa namanya? Aktifkan juga di sini subtotal untuk count ya, subtotal untuk count. Ini akan saya ambil ini tadi 2 ya, subtotal by count ya. Lihat. Ada 8 ya, ada 8 dari 67 itu ada 8 yang di atas ketentuan atau di atas 5%. Ya. Jadi di sini kita kelihatan sekali bedanya ya, kelihatan sekali bedanya bahwa ini ketika menggunakan apa namanya conditional formatting dan tidak menggunakan conditional formatting. Oke. Kita akan persempit lagi atau kita akan lebih detailkan lagi conditional formattingnya ya. Kita coba lihat perbedaannya. Saya akan membawa apa namanya kondisi di sini 0,01, artinya di atas 1% dia akan kuning. Oke. Oke. Nah, jika tadi yang kita masih di atas 5 mungkin masih cukup masih cukup simpel ya. Tapi kalau misalkan kita akan bisa pilih seperti ini di atas 1, 2, 3 ini seperti ini akan cukup lama. Tapi ketika kita misalkan menggunakan conditional formatting, maka kita enak bisa langsung aja kita ambil yang filter warna kuning, filter by color, ternyata ada 14. Nah, ini saya baru lakukan kondisi 1. Nah, misalkan saya ambil ini di atas 1 gitu ya. Akan berbeda lagi ketika misalnya yang saya ambil itu kondisinya di atas 10% berapa, di atas 20% berapa, di atas ini berapa gitu. Nah, jadi disinilah fungsinya untuk kita tuh untuk melihat conditional formatting. Dan sebetulnya dengan conditional formatting ini ketika kita misalkan kita lakukan print ya, kita lakukan print misalnya. Data ini kita print, di print out itu nanti kita akan lebih enak, lebih mudah. Kita tinggal kasih keterangan di sini retur di atas sekian persen warna kuning, retur di atas sekian persen warna hijau gitu. Jadi kita udah langsung tertuju pada warna, pada color yang terdapat di printan tersebut gitu. Ya, berbeda ketika misalkan kita tidak lakukan pembedaan di conditional formatting tadi gitu ya. Kita kembalikan lagi ke sum ya. Oke. Di sini sebetulnya ada rumus yang ingin saya bagi tentang if, tapi sepertinya pembahasan tentang if ini nanti kalau dibarengkan dengan sum dan subtotal ini waktunya cukup lama. If itu untuk pemahamannya itu jika sekedar if aja sih sebetulnya gampang gitu. Tapi ketika kita melakukan if-nya itu lebih dari satu atau if-nya itu dengan kondisi yang lain, itu ya cukup susah lah, cukup artinya kita butuh waktu yang mungkin tidak sedikit gitu. Nah, cuma nanti untuk materi if pun saya akan gunakan data ini agar teman-teman ini bisa nyambung gitu loh, bisa nyambung dari materi yang pertama terus materi yang kedua gitu, nanti bisa nyambung. Nanti mungkin saya akan tambahkan beberapa rumus di sini. Mungkin saya akan di sini akan munculkan sum if, atau mungkin saya di sini akan munculkan rumus misalkan yang count if-nya. Nah, nanti ini saya akan bawa
teman-teman ke pemahaman-pemahaman yang lebih detail gitu. Mungkin untuk yang butuh dipahami pertama adalah sampai ke tahap sum dan subtotal. Artinya kita bisa membedakan antara yang subtotal yang mana fungsinya apa dan sum fungsinya apa. Memang kalau dari fungsi subtotal ini fungsinya lebih banyak dibandingkan dengan rumus sum gitu. Karena di subtotal bisa melakukan sum, tapi di sum tidak bisa melakukan subtotal. Itu kuncinya sebetulnya. Oke, terima kasih.